Makanya saya nggak akan pernah terima. Karena saya dipukul sama laki-laki pengecut seperti Renal. Ternyata benar kata ayah. Meskipun keras kepala, ternyata Thalia punya hati yang lembut dan penyayang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya nemuin amplop ini Ustadz di kolong meja guru. Kemarin Ustadz Bambu nyariin amplop ini. Oh ya sudah, titip di saya saja. Baik Ustadz, terima kasih ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini, Bambu? Ternyata benar, ini amplop isi surat keterangan penyakit HIV kiblat. Maaf, saya ngagetin kamu. Soalnya isi amplop ini tuh hidup dan mati saya. Jadi gak boleh siapapun yang baca isinya, kecuali saya. Emang apa isinya? Ceritain aja ke saya nggak baca. Isinya tuh surat cinta dari fans saya. Iya, saya malu biasa. Setahu saya ngirimin kamu surat cinta itu cuma mbak-mbak dari warung depan tuh, paling banyak kasih tagihan kan? Kamu kalau ngomong suka bener. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mbak Ibu dari mana? Dari apartemennya Kanaya, mau nyamperin dia. Ternyata dia nggak ada di sana. Di mana ya Kanaya sekarang? Oh, Ibu yang sabar ya. Ibu yang tenang. Thalia yakin kok dimanapun Kanaya, dia pasti bisa jaga diri. Thalia juga janji sama Ibu kalau Thalia pasti bakal bujukin Kanaya untuk pulang. Ya, mendingan Ibu masuk sekarang, Gi. Istirahat. Ibu masuk ya nak. Kanaya tuh selalu nggak pernah ngangkat telepon aku deh. Kanaya, kamu di mana sekarang? Aku yakin Kanaya pasti lagi sama Renal. Kamu kenapa? Nggak apa-apa Kak. Itu jidat kamu lebam. Aku coba. Kak, aku nggak kenapa-napa. Ti, saya minta bantuan orang lapangan buat cariin soal adik saya ya. Karena saya nggak mungkin ninggalin kerjaan saya buat mata-matain apartemennya. Ya kan kamu tahu sendiri, saya itu baru dapat masalah sama Pak Adam dan Dewan Direksi. Ya, apartemennya namanya Marigold. Secepatnya kabarin saya ya. Makasih banyak ya, Ti. Thank you juga buat cheesecake-nya. Ya, semoga ya. Oke. Ini obatnya. Aduh, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Pas banget lo kamu datang. Makanannya udah jadi nih. Ini Ustadz semuanya yang masak. Ayo diambil nasinya. Makasih. Bismillah. Masakan Husna ini enak banget. Pinter masak kamu nak. Nanti siapapun yang jadi suami kamu pastinya beruntung. Bisa aja Ibu mujinya. Ya, ini maaf Kiblat tidak berhasil mengembalikan uang Thalia untuk yang ganti rugi pesantren. Thalia bersikeras bahwa uang ini harus kita terima
Ya minimal untuk uang kas pesantren. Maaf. Talia ini sama persis sama almarhum ayahnya. Keras dan lugas. Tapi orang seperti itu biasanya lembut hatinya. Kiblat, kamu harus sabar menghadapi Natalia. Ya. Semua perempuan di dunia ini sama. Suka diperhatikan, suka dimanja, dan romantis. Ya seperti ibumu lah. Iya nak, mulai dari sekarang kamu harus banyak belajar untuk jadi calon suami idaman yang banyak sabar buat calon istri kamu, Talia. Makanya jangan buru-buru. Jadi saya kesini, saya mau bahas rencana program baru. Namanya Dating Show Indonesia. Saya juga sudah mempersiapkan presentasinya jika Pak Ade mau lihat. Saat ini Victory TV belum membutuhkan program seperti ini. Dan saya juga sarankan kepada kamu agar ngambil cuti untuk beberapa hari biar kamu bisa istirahat sekaligus bisa introspeksi diri kamu. Maaf Pak, tapi saat ini saya tidak butuh cuti. Saya sudah berusaha mengikuti keinginan Pak Adam dan juga Dewan Direksi untuk meminta maaf secara terbuka di TV. Padahal saya tahu saya tidak melakukan kesalahan. Bahkan saya juga sudah menerima jika memang program saya harus diberhentikan. Tapi kenapa sekarang Pak Adam berusaha untuk menghentikan produktivitas saya, Pak? Saya cuma nggak mau kamu mengulangi kesalahan yang sama dan mempertaruhkan reputasi Victory TV. Saya sibuk. Bentar lagi bakal ada meeting dan saya persilahkan kamu untuk keluar. Baik, Pak. Terima kasih. Saya permisi. Bu Talia, ini kopi pesanan Ibu udah datang, sama roti Belandanya juga. Mau saya taruh di mana ya, Bu? Dibagiin kayak biasa aja ya. Ke tim saya, tim OB sama cleaning juga. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ibu Talia tuh emang baik banget. Sama-sama, Pak. Oh ya, ini kopi buat Ibu. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Permisi. Mbak Talia, gimana program barunya Mbak Talia? Ya, pasti gara-gara Mbak Cynthia. Mbak Talia. Pak Sobri telepon Titi. Pak Sobri ini yang ngebantuin Mbak Talia nyari info adiknya Mbak Talia. Ya udah kalau gitu angkat, Ti. Angkat. Iya, sebentar. Halo Pak Sobri. Pak, ini kebetulan Mbak Talia ada di depannya Titi pas. Bapak langsung ngomong aja ya. Iya. Halo Pak Sobri. Ini saya Talia, kakaknya Kanaya yang Bapak cari infonya. Saya barusan lihat orang yang fotonya dikirim sama Mbak Titi, Mbak. Dia keluar sama pacarnya dari apartemen Marigold. Tadi juga saya ambil gambar. Ini saya kirim ke nomor Mbak Titi. Ti, coba buka, Ti. Ya, bentar. Iya Pak, ini betul Kanaya adik saya Pak. Terus gimana dia Pak? Oh ya Mbak, saya juga tadi dengar pembicaraan mereka. Katanya mereka buka sebuah pesantren. Kalau nggak salah namanya pesantren Baitun Naim Mbak, kalau nggak salah. Pesantren Baitun Naim? Iya Mbak, yang ada di Bogor. Iya saya tahu pesantren itu Pak. Pak makasih banyak ya informasinya. Baik Mbak, sama-sama. Ti saya harus susulin Kanaya sekarang juga. Kamu Iya, bentar. pegangin ini dulu. Iya. Makasih ya Ti. Iya, hati-hati loh Mbak Talia. Talia, ini saya buatin kopi untuk wanita paling manis ya Victory TV. Terima
Makasih Mas Padi. Kok kamu di sini, Tik? Baik banget udah bikinin kopi. Enggak. Ini kopi buat Talia. Tadi bilangnya apa? Kan ini dibikinin kopi untuk cewek termanis se-Victory TV. Saya. Talia mana, Tik? Ke pesantrennya Mas Kacer. Ngapain? Cemburu nih bau-baunya. Iya. Cile Mas Pandi. Makasih loh Mas, kopinya loh Mas. Kalau kamu udah, kabarin ya. Iya sayang. Jadi ini tuh soal ujian tahun kemarin. Kalian pelajarin aja dulu. Pokoknya kalian pelajarin dulu aja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbaknya nyari apa ya? Saya kesini cari kiblat. Ustadz Kiblat maksudnya? Ya. Mbaknya tuh calon santriwati atau? Saya calon adik iparnya. Saya adiknya Katalia. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Engkau mendengarkan doa hambamu ini ya Allah. Alhamdulillah. Mari saya antar ke calon kakak ipar kamu lewat sini. Silakan duluan. Gebyar Ramadan, iPhone Rp1 dan motor Rp1.000 di Shopee Big Ramadan Sale Midnight Sale. 25 Februari dari tengah malam hingga 4 pagi. Ada beduk berkah 10 miliar dan kejar voucher 50% hanya di Shopee. Tujuan saya ke sini karena saya mau minta tolong sama Mas Kiblat. Apa yang bisa saya bantu, Kak Naya? Saya minta tolong sama Mas Kiblat segera terima perjodohan itu sama Katalia dan segera menikah. Karena saya sudah menunggu lama banget sama tunangan saya. Tapi di tradisi keluarga ibu saya harus menunggu Katalia menikah duluan. Saya turut prihatin dengan masalah yang kamu hadapi. Sepengetahuan saya itu jika pernikahan itu diawali dengan keterpaksaan, biasanya itu tidak berujung dengan baik. Karena begini, pernikahan itu kan adalah ibadah yang panjang ya. Jadi alangkah baiknya jika memang dilaksanakan itu dengan hati yang ikhlas, tanpa ada rasa terpaksa. Saya mohon sama Mas Kiblat untuk ngertiin perasaan saya. Karena di dunia ini gak ada yang peduli dengan nasib saya, Mas. Saya cuma mau hidup tenang dengan tunangan saya dan segera menikah. Semoga saya jauh-jauh ke sini untuk bertemu dengan Mas Kiblat gak sia-sia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang salah dengan perkataan saya? Halo sayang, tolong jemput aku di tempat tadi ya. Mana ya? Ada keperluan apa kamu datang sini? Emang semua urusan hidup aku Katalia harus tahu ya? Aku cuma mau nanya. Kamu ada keperluan apa datang ke pesantrennya Kiblat? Nay, jawab. Nay, jawab, Nay. Kak, stop ikut campur soal hidup aku. Nay, kamu itu masih tanggung jawab aku sama ibu. Aku tuh sayang sama kamu. Aku gak pernah berhenti mikirin kamu waktu kamu keluar dari rumah. Please, kamu tinggalin apartemen itu. Jangan tinggal sama Renald. Kalian itu belum jadi suami istri. Kak, aku
sama Mas Renald seharusnya udah bisa jadi suami istri yang bahagia. Kalau bukan gara-gara kakak yang gak bisa move on dari Mas Arga. Karena ya, kalau Kak Talia gak egois, seharusnya udah nikah sama Mas Kiblat. Lo harus sadar, dia itu bukan laki-laki yang baik buat kamu. Kalau dia memang laki-laki yang baik buat kamu, dia gak akan pernah nyakitin kamu kan Ayah. Sekarang Kak Talia mau jelekin calon suami aku. Kakak itu cuma pengen kamu sadar. Aku tahu kok selain dia itu nyakitin kamu, kasar sama kamu. Dia juga suka porotin kamu kan. Dia yang udah bikin kamu punya masalah sama kantor. Padahal posisi kamu tuh udah bagus. Aku keluar dari kantor lama bukan gara-gara Mas Renald ya. Jadi stop jelekin Mas Renald. Kamu tuh gak bisa kayak gitu dong kan ya. Diri istighfar. Astagfirullahaladzim. Sudah. Tolong kontrol diri. Tempat umum jangan berkelahi, kalian ini keluarga lo. Ingat lo. Ya, udah. Yuk. Saya cari tempat lain. Sekali lagi ya Kak, aku kasih tahu. Stop ikut campur soal masalah hidup aku dan Mas Renald. Karena ya, Nay. Karena kamu jangan pergi dulu, Nay. Tunggu. Karena ya, lebih baik kamu pulang sama aku sekarang. Saya tahu apa yang kamu lakuin ya. Sekarang kamu jauhin Kanaya, karena saya nggak mau adik saya dimanfaatin sama kamu. Ini kesempatan bagus buat aku bikin Kanaya makin yakin buat ninggalin keluarganya. Talia dengerin saya. Saya sangat amat mencintai Kanaya dengan sepenuhnya. Saya nggak mungkin nyakitin dia atau manfaatin dia, nggak mungkin. Saya udah tahu apa yang kamu lakuin. Kalau kamu nggak manfaatin Kanaya, kenapa kamu tinggal di apartemennya? Saya juga tahu, Kanaya sampai keluar dari perusahaannya. Itu semua gara-gara kamu kan? Saya tahu bukan karena Kanaya yang bilang sama saya. Jadi lebih baik kamu pergi sekarang. Dengerin saya. Sabar dulu ya. Biarin saya nganterin dia pulang. Ya, saya janji akan nganterin dia pulang. Bukan. Kak Talia, lepasin tangan aku. Gak usah ikut campur sama masalah hidup aku. Buat kamu diam, kamu gak paham. Aku tuh ngelakuin ini semua karena aku sayang sama kamu Kanaya. Aku gak mau sampai kamu kenapa-napa. Saya pulang. Talia, tolong jangan paksa dia ini. Kamu akan menyakiti dia ya. Mending kamu sama sekali. Kamu jangan sentuh adik saya. Kanaya bangun, Kanaya. Tuh, kamu lihat sendiri dia pingsan gara-gara kamu. Udah kamu pergi dari sini sekarang juga. Gak, tapi Kau pergi dari sini sekarang. Jangan bikin masalah di tempat saya. Pergi. Ayo. Kiblat kita bawa. Ayo. Kakak nggak akan pernah ngebiarin Renald buat nyakitin kamu lagi. Saja, tolong jaga dan rawat sampai dokter datang ya. Dan saya titip adiknya calon istri saya sampai benar-benar pulih. Baik, Ustaz. Saya benar-benar nggak tahu harus menyebut adiknya calon istri saya apa. Maaf. Janganlah, tolong Pak, please, jangan. Maaf, sebenarnya ada apa dengan adiknya calon istri saya? Kita bicara di luar ya. Ustazah, maaf saya titip adik saya sebentar ya. Baik, Mbak. Mendikan dan lengannya Kanaya, itu udah jadi bukti kalau Renald itu bukan laki-laki yang baik buat Kanaya. Saya dan ibu sudah berusaha untuk menahan dia, tapi kami kesulitan karena memang Kanaya udah terlanjur jatuh cinta sama Renald. Tadi Kanaya kesini ngapain ya? Dia nyariin kamu kan? Dia minta
aku segera menikah sama kamu. Saya yakin pasti Kanaya akan melakukan itu. Tapi lebih baik Kanaya nggak pernah menikah daripada dia harus menikah dengan laki-laki yang salah. Kanaya dan saya itu satu ayah beda ibu. Ibu selalu ngurusin Kanaya sejak kecil. Padahal Kanaya itu anak dari istri keduanya ayah. Tapi saya sama ibu selalu sayang sama Kanaya. Dan kita nggak pernah menganggap dia itu sebagai orang lain. Makanya saya nggak akan pernah terima Kanaya dipukul sama laki-laki pengecut seperti Reno. Ternyata benar kata ayah. Meskipun keras kepala, ternyata Thalia punya hati yang lembut dan penyayang. Maaf ya. Kalau hari ini saya udah bikin kegaduhan di pesantren kamu. Kamu nggak perlu minta maaf. Makasih juga. Kamu udah mau dengerin cerita saya. Kalau gitu saya masuk. Saya mau cek kondisinya Kanaya. Blat. Saya dengar tadi ada ribut-ribut. Terus ada Thalia juga. Kamu ribut sama Thalia? Apa jangan-jangan Thalia ribut sama calon jodoh saya? Apa? Ya kan tadi adiknya datang. Maaf, saya nggak bisa cerita sama kamu. Karena ini rahasia keluarga. Blat, kita itu bakalan jadi satu keluarga. Kan saya itu adalah calon adik ipar kamu. Kalau kamu jadi nikah sama Thalia. Blat, apa? Kamu udah tahu kalau Husna itu nggak jadi nikah sama calon yang dipilih ayahnya. Jadi setelah kamu tahu Husna nggak jadi nikah sama Rifai, perasaan kamu sama Husna gimana? Bambu. Bagi saya yang terpenting saat ini itu adalah kesehatan dan kebahagiaan ibu saya. Blat, itu tuh bukan jawaban dari pertanyaan saya tadi. Kamu masih suka sama Husna? Terus perasaan kamu sama Thalia gimana? Rahasia. Ternyata Kiblat menyukai orang lain. Aku nggak rela kalau Thalia sampai dipermainkan sama Kiblat.